Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu9 Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita Pelatih Monster KW Super. Dan part kedua, mari kita mulai. Saat ini, terlihat jika Jinu telah berada di dalam dungeon, di mana dengan pengalaman pertamanya secara langsung, ia dapat merasakan sensasi yang cukup mencekam. Dan karena Jinu telah tiba di dalamnya, ia mengetahui jika quest penyelesaian dungeon sudah dimulai. Dari itu jugalah notifikasi memberitahukan jika untuk memulai pertempuran dungeon, summoner perlu membentuk tim dengan makhluk summonnya, dan setiap tim memiliki 5 summon. Jadi karenanya sistem bertanya, apakah Jinu ingin memasukkan Wayne Fairy X-Class dan Hairi Gorilla F-Class ke dalam tim pertama? Melihat hal tersebut, Jinu mengetahui jika biasanya untuk memastikan kesuksesan dalam pertempuran dungeon, para player perlu membawa party berisikan 5 makhluk summon. Jadi, masuk dengan 2 makhluk summon seperti itu cukup berisiko. Tapi, jika strateginya masuk akal, hal tersebut bisa dilakukan. Dan karena Jinu pernah mencobanya ribuan kali waktu di dalam game, jalan pertempurannya telah ia ketahui sepenuhnya. Jadi saat ini, dirinya memanggil Wayne Fairy dan Hairi Gorilla ke dalam tim pertama, di mana Jinu ingin mengetahui tentang monster apa yang akan dihadapinya. Di saat Jinu memperhatikan sekitarnya, terdengar suara geraman dari kejauhan, di mana sistem memberitahukan jika seekor Grey Wolf yang kelaparan sedang mengintai. Jadi, apa yang perlu Jinu lakukan adalah mengalahkan serigala dan keluar dari gua. Juga karena pertarungan akan berlangsung, secara otomatis shield telah dibentuk untuk melindungi player. Di mana melihat hal tersebut, Jinu menyadari jika sistem keamanan player dari musuh berfungsi seperti dulu. Tapi meski begitu, ini merupakan dunia nyata, di mana jika player diserang oleh summon saat shield tidak aktif, dirinya akan mati. Jadi karenanya, risiko menghadapi monster sangatlah serius. Memperhatikan serigala ganas yang muncul, Jinu memerintahkan si gorila untuk maju menyerang. Tapi meski si gorila terlihat serius, nyatanya gerakannya benar-benar lamban. Di mana karenanya Jinu tak berdaya akan itu. Tapi meski begitu, Jinu sendiri telah menduganya dari awal. Jadi dirinya meminta Ramba untuk segera memperlihatkan kemampuannya. Dengan perintah yang didapatkan, Ramba mulai mengayunkan tongkatnya karena tentang teknik wind pressure dapat meningkatkan attack speed monster kan secara drastis. Jadi dengan aura angin yang mulai menyelimuti si gorila, buff kecepatan telah didapatkan. Dan karenanya si gorila kembali menerjang ke arah serigala. Tapi di saat Jinu memperhatikan sosok si serigala, dirinya sedikit penasaran. Karena apakah Grey Wolf memang sebesar ini? Dimana karenanya Jinu menjadi khawatir terhadap si gorila. Tapi menurut data yang Jinu ketahui, seharusnya si gorila dapat memenangkannya. Tapi tentu, jika ada variabel yang tidak terduga di dunia ini, semuanya akan sangat berantakan. Di saat kedua makhluk summon itu bertabrakan, terdengar suara koyakan yang cukup nyaring. Karena saat ini terlihat jika si gorila terkena terkaman serigala, yang mana karenanya Jinu meminta Ramba untuk mengayunkan tongkatnya. Dan Ramba yang mendengarnya, ia dengan terburu-buru membalas jika dirinya sedang mengayunkan tongkatnya secepat yang dirinya bisa. Jadi dengan buff kecepatan yang terus mengalir, akhirnya si gorila berhasil melayangkan pukulan tepat ke rahang serigala. Tapi itu semua belum berakhir. Karena saat ini, Ramba kembali mengayunkan tongkatnya lebih kuat daripada sebelumnya. Jadi, dengan seluruh stack buff kecepatan yang dilayangkannya, saat ini si gorila menjadi semakin cepat. Dan karenanya, dirinya kerasukan Star Platinum dan terus menghajar si serigala, sampai-sampai area sekitarnya bergetar hebat. Di saat selanjutnya, baik Jinu dan Ramba hanya dapat terdiam karena ternyata si gorila berhasil mengalahkan musuhnya. Jadi dengan kemenangan perdananya, si gorila merayakan hal tersebut. Dan karena pertarungan telah berakhir, Jinu menghela nafas lega, di mana sebagai hadiah penyelesaian dungeon, ia mendapatkan low grade strength rune sebanyak 2 buah. Di sisi lain, di tengah kota, terlihat seorang gadis yang merasa sangat senang karena mendapatkan 200 ribuan, di mana ia merupakan adiknya Jinu, baik Ajin.
Saat 3 tahun yang lalu, setelah dunia berubah, Ah Jin mendapatkan pekerjaan baru, dan itu merupakan rune farming player. Biasanya, Ah Jin beraktivitas di dungeon kelas bawah, dan ia melakukan itu semua demi mencari nafkah dengan cara menjual rune yang didapatkan kepada player yang menjanjikan. Juga, ia memutuskan untuk menjadi player setelah keluarganya terpuruk akibat kecelakaan kakaknya. Entah bagaimana, tapi dirinya mendapatkan mid-grade summoning scroll selagi berada di sebuah dungeon. Dan dari scroll tersebut, ia mendapatkan summon class C yang hanya memiliki peluang 1% untuk bisa mendapatkannya. Jadi berkat keberuntungannya, ia mendapatkan Shadow F class C yang dirinya miliki saat ini. Jadi dengan bantuan monster summon class C, ia bisa mencari nafkah secara stabil melalui rune farming. Di saat Ah Jin sedang merasa cukup senang, ia sedikit dikejutkan dengan panggilan dari kakaknya. Namun ketika ia mengangkatnya, kakaknya bertanya, apakah Ah Jin menjadi seorang pedagang rune? Hanya saja ketika Ah Jin mendengar hal itu, dirinya menjadi cukup kesal. Karena sebaiknya kakaknya itu memanggilnya sebagai seorang rune farming player. Jadi jangan sebut dirinya dengan julukan yang hina seperti tadi. Tapi mengalihkan basa-basinya, Jinwoo bertanya kepadanya, apakah Ah Jin mengetahui tempat sintesis center? Dan Ah Jin membalas jika dirinya tentu saja mengetahuinya, karena hal itu ada di player zone. Tentang player zone sendiri, setelah berbagai Tower of Trial muncul di dunia, masyarakat perlu tempat untuk mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan itu. Dan karenanya, player zone dilahirkan di dekat Tower of Trial. Selain dungeon, tempat itu juga memiliki synthesis center, enchantment center, dan masih banyak lagi. Jadi, semua hal yang berhubungan dengan tower ada di area tersebut. Singkat waktu, saat ini terlihat jika Ah Jin telah bertemu dengan kakaknya, di mana ia bertanya, bukankah kakaknya mengetahui jika Jamsil Tower dan Hyundai Tower telah berubah menjadi Tower of Trial? Jadi meski di setiap negara berbeda, di Korea sendiri tower hanya muncul di lokasi tersebut, dan player zone yang kakaknya cari-cari itu hanya ada di sana. Yang mana ketika mendengar informasi tersebut, Jinwoo cukup memahami jika para player membutuhkan fasilitas seperti itu, dan wajar jika mereka membangunnya di dekat tower. Namun ketika Jinwoo sedang memikirkan itu, Ah Jin bertanya tentang apa ranking makhluk summon yang didapatkan oleh kakaknya. Dan mengetahui jika Jinwoo mendapatkan ranking E dan F, adiknya itu tentu saja memujinya, karena peluang mendapatkan ranking E adalah 5%. Tapi mendengar pujiannya, Jinwoo hanya dapat memalingkan pandangannya, karena sebenarnya itu semua hanyalah kebohongan. Mengalihkan obrolan itu, Jinwoo meminta adiknya untuk membantunya, karena dirinya ingin beradaptasi dengan sistem ini secepat mungkin. Juga ia berjanji, jika nantinya dirinya akan memberikan uang jajan. Hanya saja ketika mendengar perkataan dari kakaknya, Ah Jin sedikit mengejeknya, karena saat ini dirinya lah yang memiliki uang lebih banyak. Namun meski adiknya berkata seperti itu, Jinwoo tetap percaya diri, karena siapa yang tahu jika dirinya akan menjadi player terhebat di masa depan nanti. Tapi mendengar kepercayaan diri kakaknya itu, Ah Jin memberitahukan jika semua orang berlagak seperti Russell maupun Zenos. Jadi ia meminta kakaknya untuk sadar jika mereka seperti layaknya orang biasa, di mana bagi orang-orang yang terpilih mereka merupakan jenius dan setiap orang takkan bisa menandinginya. Namun kakaknya mengabaikan hal tersebut, di mana ia meminta adiknya untuk kembali ke urusan utamanya. Jadi Jinwoo meminta adiknya untuk mengantarnya ke player zone, karena saat ini dirinya ingin melihat seperti apa tempat itu. Singkat waktu, di malam hari, terlihat jika Jinwoo sedang berjalan bersama adiknya. Namun di sana, Ah Jin kembali bertanya kepada kakaknya, bukankah dirinya telah merobek summon scroll? Jadi, summon apa yang dirinya dapatkan? Tapi ketika mendengar jika makhluk panggilannya adalah Wayne Fairy, Ah Jin sedikit kebingungan, karena dirinya tidak pernah mendengar tentang hal itu. Jadi karenanya, ia meminta kakaknya untuk menunjukkannya. Hanya saja Jinwoo membalas jika itu tidak bisa. Yang mana melihat kakaknya menolak, Ah Jin menjadi kesal, karena bukankah mereka keluarga? Jadi mengapa kakaknya begitu menyembunyikannya?
Melihat sikap adiknya, Jinu pun memintanya untuk menunjukkan miliknya terlebih dahulu. Jadi, karena kakaknya begitu ingin mengetahuinya, dengan sombong Ah Jin berkata jika dirinya memiliki makhluk summon kelas C. Jadi sebaiknya kakaknya itu tidak perlu terkejut. Namun begitu Shadow Elf milik Ah Jin muncul, Jinu terdiam mematung. Dan dari reaksinya, Ah Jin menjadi kesal karena mengapa kakaknya tidak begitu mempedulikannya. Bahkan meski kakaknya baru saja terbangun dari koma, makhluk summonnya merupakan kelas C, dan makhluk kelas C ke atas sudah dianggap sebagai bangsawan. Dengan adiknya yang begitu bodoh, Jinu menganggap jika itu semua hanyalah omong kosong. Karena tentang makhluk kelas C, Jinu selalu menggunakannya sebagai bahan XP di Fusion Center. Bahkan dirinya tidak pernah membawa mereka ke dalam dungeon. Namun karena adiknya begitu menghargainya, Jinu mencoba untuk berkomunikasi dengan makhluk panggilannya. Hanya saja melihat Shadow Elf yang terus diam, Jinu pun bertanya, apakah Shadow Elf mengerti bahasa Korea? Sampai-sampai karena sikapnya itu, Ah Jin menjadi terheran karena apa yang sedang kakaknya itu lakukan. Dan mengetahui jika kakaknya mencoba memberi salam, Ah Jin menganggap Jinu sebagai orang aneh karena sejak kapan makhluk summon bisa berbicara. Dari fakta tersebut, Jinu benar-benar terkejut karena apakah mereka tidak bisa berbicara? Lalu mengapa Ramba begitu ekspresif terhadapnya? Sampai-sampai ia terus berbicara semenjak mereka bertemu. Jadi memahami akan itu, Jinu sedikit tergugup. Dan Ah Jin yang menatap aneh, ia bertanya tentang di mana Jinu akan menemukan makhluk summon yang bisa bicara. Karena selama ini, makhluk summon tak pernah mengatakan apapun. Dengan kata-kata adiknya, Jinu terus terpikirkan tentang Ramba. Karena gara-gara kehadirannya, dirinya mengira jika makhluk summon yang berbentuk humanoid bisa bicara. Tapi sepertinya Ramba merupakan makhluk anomali. Tapi mengalihkan keanehan kakaknya, Ah Jin memintanya untuk segera menunjukkan makhluk summonnya. Tapi lagi-lagi Jinu menolak hal tersebut. Di mana melihat adiknya yang kesal, Jinu menjelaskan jika dirinya akan menunjukkannya di lain waktu. Di mana sebenarnya Jinu sendiri ingin menyembunyikan keanehannya. Juga karena dirinya tidak ingin menonjol, ia harus berhati-hati ketika berbicara dengan Ramba. Dan karena Jinu tidak ingin membuang-buang waktu, ia meminta adiknya untuk segera menunjukkan jalan, di mana dirinya ingin segera melihat player zone yang dimaksudkan. Singkat waktu, terlihat jika Jinu telah tiba di tempat yang dimaksud, di mana ia benar-benar kagum dengan tempat tersebut. Sampai-sampai ia bertanya, apakah tempat ini merupakan area taman hiburan Jamsil? Dan adiknya membenarkannya serta berkata, ketika Tower of Trial muncul, perusahaan memutuskan untuk menghancurkannya. Hanya saja mengetahui jika taman hiburan itu dihancurkan, Jinu sedikit terkejut karena mengapa mereka menghancurkannya. Di mana adiknya dengan ekspresi heran berkata, siapa juga yang ingin bermain di sebelah tower muram itu? Karena ketika Tower of Trial muncul, tempat itu telah berhenti dari tanah penuh mimpi menjadi tanah kesuraman. Namun Jinu bertanya, bukankah jika bermain di sana akan menambahkan ketegangan? Jadi bukankah itu akan seru? Tapi mendengar kebodohan dari kakaknya, Ah Jin bertanya, siapa juga yang akan datang ke taman hiburan untuk bersenang-senang ketika Tower of Trial berada di pusatnya? Jadi dari pendapatnya, akhirnya Jinu merasa jika itu memang masuk akal. Meski dungeon cukup menyeramkan bagi banyak orang, tapi melihat pemandangan yang hanya dirinya lihat di dalam game muncul di dunia nyata, hal itu benar-benar menarik. Jadi saat ini, Jinu tak dapat mengalihkan pandangannya. Namun ketika ia memperhatikan sekitarnya, ia bertanya kepada adiknya, apakah yang di sebelah sana merupakan tempat pertukaran? Dan Ah Jin membenarkannya, di mana para player bisa bebas menukarkan semuanya, mulai dari summoning scroll hingga rune sekalipun. Dengan semua itu, Jinu kembali teringat ketika hal itu masih berada di dalam game. Karena saat itu, dirinya sibuk membuka scroll dan rune bersama si Baek Cheon, orang kaya itu. Tapi di saat Jinu merasakan nostalgia, adiknya mengajak Jinu untuk pergi ke selabaran yang ada di sana. Karena di sana ada informasi dasar mengenai player zone. Jadi jika kakaknya itu memerlukan panduan, ia bisa pergi ke meja informasi. Dan dengan kakaknya yang masih pemula, sebaiknya ia mencoba datang ke Akademi Rune di markas besar player, di mana ia harus mempelajari sedikit demi sedikit dari dasaran dunia ini.
Hanya saja Jinu berkata jika itu tidak diperlukan, karena tidak ada yang harus dirinya pelajari dan juga tanyakan. Terutama ia akan berkembang sembari berkeliaran di player zone mulai dari sekarang. Melihat kakaknya yang tidak mempedulikan dasarannya, Jin tentu saja mengkhawatirkannya. Tapi dengan penuh percaya diri Jinu berkata jika dirinya tidak memerlukannya. Dan karena Jin telah mengantarnya, ia bisa pulang terlebih dahulu. Jadi dirinya benar-benar berterima kasih karena telah mengantarnya. Juga selanjutnya, ia akan berjalan-jalan sebentar di sekitaran tempat itu. Yang mana melihat kakaknya langsung meninggalkannya, Jin merasa jika kakaknya itu benar-benar aneh. Tapi meski dirinya khawatir, ia merasa jika kakaknya hanya berusaha bekerja keras dengan caranya sendiri. Jadi apa yang perlu dirinya lakukan hanyalah mengawasinya. Dimana sebelum kakaknya pergi jauh, Jin berteriak kepadanya jika ia memerlukan bantuan, maka dirinya bisa menelponnya. Singkat waktu, setelah kedua kakak beradik itu berpisah, terlihat jika Jinu pergi ke area yang cukup sepi. Dan karena tidak ada banyak orang, Jinu langsung memanggil Ramba. Dimana dengan perasaan senang, Ramba langsung memanggil Jinu. Tapi dengan segera, Jinu langsung menutup mulutnya, serta dengan panik memberitahukan untuk jangan berbicara. Dengan penuh keterkejutan, Ramba bertanya, apakah ada yang salah? Dan Jinu berbisik serius kepadanya, jika mulai sekarang Ramba tidak boleh bicara saat mereka berada di luar. Yang mana meski Ramba sendiri tidak memahaminya, Jinu memaksanya untuk mengerti akan itu. Jadi mau tidak mau, Ramba hanya dapat menahan diri. Mengalihkan permasalahan tentang komunikasi, sebenarnya saat ini Jinu sangat membutuhkan uang. Karena jika dirinya ingin memasuki dungeon, ia perlu melakukan persiapan. Hanya saja ketika Jinu melihat saldo rekeningnya, dirinya benar-benar miskin. Jadi ia merasa jika kehidupannya akan sangat menyulitkan. Dengan uang yang hanya tersisa 12.500 saja, Jinu benar-benar tak menyangka. Karena meski ia mengetahui jika dirinya baru saja terbangun dari koma, tapi ia tak menyangka jika dirinya tidak memiliki tabungan. Dan jika ia harus bekerja paruh waktu seperti sebelumnya, hal itu hanya akan membuang-buang waktu. Jadi saat ini, Jinu benar-benar tertekan karena keadaan sulitnya. Meski orang mungkin berpikir tentang mengapa tidak meminta saja kepada orang tuanya, itu semua hanyalah omong kosong bagi Jinu. Karena ia mengetahui jika orang tuanya melakukan pekerjaan di 3 tempat yang berbeda hanya demi kehidupan sehari-harinya. Jadi, apakah dirinya harus menjadi seorang anak yang tak punya akhlak dan meminta uang kepada mereka? Dimana itu semua sama saja seperti binatang. Jadi karena Jinu ingin berbakti kepada orang tua dan tidak mau menjadi beban keluarga, ia memutuskan untuk melakukannya kembali dari bawah. Dimana saat ini Jinu sedang mencari pekerjaan dari ponselnya. Alasan gaji Jinu tidak bisa disamakan dengan siapapun itu karena dirinya merupakan player gratisan, dimana ia tidak pernah melakukan top up hanya demi menjadi seorang ranker. Bahkan meski tekanan untuk melakukan top up di dalam game sangat berat, pada akhirnya Jinu berhasil berkembang tanpa mengeluarkan 1 perak pun. Jadi karena saat ini dunia Battle of Summoners menjadi realitas, Jinu percaya jika dirinya bisa mendaki naik meski dari keterpurukan sekalipun. Namun di saat ia mencari pekerjaan, tiba-tiba saja dirinya dikejutkan dengan transferan masuk, di mana saat ini 500.000 won telah masuk ke dalam rekeningnya. Melihat jumlah yang begitu besar, dengan panik Jinu bertanya-tanya, bagaimana bisa ada orang yang mentransfernya? Apa mungkin ini merupakan keuntungan bagi player baru? Tapi tiba-tiba dirinya mendapatkan pesan dari ibunya. Jika ibunya dengar dari Jin, Jinu sedang berusaha bekerja keras begitu terbangun. Dan mengingat kepribadiannya, ibunya tahu jika Jinu takkan mau meminta uang jajan. Jadi setidaknya ibunya berharap agar Jinu menggunakan uang itu. Membaca pesan dari ibunya, Jinu merasa terharu karena selama ini ibunya telah mengobatinya dan juga merawatnya. Jadi ia pasti tidak memiliki uang dan mengalami sangat banyak kesulitan. Tapi mengapa ibunya begitu baik terhadapnya? Dimana dengan kebaikan hati seorang ibu, Jinu sedikit teringat dengan suatu kata-kata jika ibunya berharap agar Jinu bisa bangun dan hidup sehat. Jadi atas hal tersebut, Jinu mencoba mengusap sedikit air matanya, serta ia berterima kasih kepada ibunya. Dan karenanya, ia bertekad jika dirinya akan berhasil menghadapi kesulitan yang
yang menghampirinya, di mana pada akhirnya ia akan membuat keluarganya dapat menikmati kekayaan. Memikirkan waktu yang telah terlewati, itu artinya Jinu telah tertinggal 3 tahun daripada yang lainnya. Jadi, jika Jinu ingin mengejar mereka, setiap detik miliknya sangatlah berharga. Dan untuk menjadi yang terbaik, dirinya harus bertindak dengan sesuai. Yang mana untuk mengumpulkan material yang dibutuhkan demi berkembang, ia harus memasuki dungeon. Jadi setelah membeli 3 low grade summoning scroll, Jinu langsung merobeknya karena dirinya perlu membangun tim untuk memasuki sebuah dungeon. Dengan summoning scroll yang dirinya robek, ia mendapatkan Slime Mask ranking F, Hornet Butterfly ranking F, dan juga Poison Lizard ranking E. Di mana melihat kemunculan Poison Lizard, Jinu tak menyangka jika dirinya cukup beruntung. Karena jika Ramba dihitung sebagai ranking E, ia sudah mendapatkan 2 makhluk summon yang memerlukan 5% keberhasilan dalam 5 kali percobaan. Selain itu, Poison Lizard memiliki cost effectiveness yang cukup baik. Jadi setidaknya kadal tersebut cukup berguna. Tapi ketika memperhatikan Slime Mask, Jinu merasa jika dirinya harus sedikit menggunakannya dan kemudian membuangnya. Tapi karena saat ini Jinu telah memiliki 5 makhluk panggilan, hal itu sudah cukup untuk dijadikan sebagai tim pertama. Jadi apa yang perlu ia lakukan selanjutnya adalah mengatur rune, bertarung, dan terus berkembang. Dengan kata lain, ia perlu farming rune, hunting, dan kembali menggacha makhluk summon. Dimana itu semua dapat dirinya lakukan dengan memburu monster dungeon. Jadi dengan persiapannya, Jinu berniat untuk melakukan grinding secepatnya. Juga jika dirinya berhasil mengumpulkan ke 10 X ranking, mau itu tim S rank ataupun lantai ke 100 Tower of Trial, Jinu yakin jika dirinya bisa menyapu bersih segalanya. Jadi tujuan utama Jinu saat ini adalah untuk menemukan X rank yang tersisa. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.